让老夫苦等百年。每一颗都如此纯直。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari BTTH Season 5, tepatnya untuk episode 168. Yang dimana di episode kali ini, kita akanlah melihat kalau Xiuyan akanlah mencoba memahami 3 harta pohon Bodhisattva. Dan semua orang yang telah memasuki pohon Bodhisattva ini telah diusir keluar guys. Dan ketika mereka inginlah mendekatinya lagi, pohon kuno ini langsunglah menyerang mereka. Dan juga akhirnya kita melihat kalau Xiuyan akanlah memurnikan benih pohon kuno Bodhisattva. Ya, intinya kalau Xiuyan akanlah mendapati peningkatan drastis. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Xiuyan yang telah berada di dalam, dia melihat sebuah pemandangan di masa lalu tentang seorang kultivator yang setengah langkah lagi mencapai Dodi. Dia sedanglah mencoba untuk menyerap seluruh energi dari pohon Bodhisattva. Tetapi ya, untuk pohon Bodhisattva ini tidaklah membiarkan semua itu terjadi. Karena ya, jika terserap habis, maka dia juga akanlah berakhir. Sehingga dia membuat kultivator ini membayar dengan darahnya. Hal ini membuat Xiuyan akhirnya mengetahui ternyata ya pohon Bodhisattva bisa menjadi seperti ini hanya karena satu orang serakah. Lalu dia mengeluarkan biji Bodhi. Di sini dia sungguh berterima kasih kepada biji tersebut karena ya dia telah menyelamatkan dirinya dalam ilusi. Dan mungkin saja kalau biji Bodhi ini juga bisa menyelamatkan pohon Bodhi. Sehingga Xiuyan langsunglah menyalurkan energinya. Ternyata ya cara tersebut berhasil. Meskipun energinya tidaklah cukup untuk memulihkan pohon Bodhi. Tetapi secara tiba-tiba Xiuyan dikejutkan dengan banyak sekali biji Bodhi yang menghampiri dirinya. Dari sinilah Xiuyan menganggap kalau pohon Bodhi sedanglah membutuhkan bantuan darinya. Dan Xiuyan membalas, jika dia menghargai dirinya, maka dia juga tidak akanlah menahan diri. Sehingga api surgawinya langsunglah disalurkan. Akan tetapi guys, dalam waktu yang cukup begitu lama, ternyata energi milik dari Xiuyan mulai terkuras. Dan untuk pohon Bodhi ini sama sekali belumlah kembali pulih. Alhasil, Xiuyan memutuskan untuklah beristirahat terlebih dahulu. Tetapi siapa sangka, pohon Bodhi juga memberikan bantuan kepada Xiuyan untuklah mengisi kembali semangat juangnya. Hal ini membuat Xiuyan begitu sangatlah senang. Karena di sini tidak ada yang dirugikan guys, sama-sama menguntungkan. Sehingga ya biji Bodhi langsung menghampiri dirinya dan Xiuyan kembali menyalurkan energi api surgawinya. Sementara itu untuk rekan-rekan dari Xiuyan serta musuhnya, ternyata mereka masihlah terkena ilusi. Dan orang yang terakhir adalah Hunyu. Dia terkena ilusi kalau dirinya telah mendapatkan kekuatan pohon Bodhi. Tetapi sama Jufeng langsunglah disadarkan, membuat dia begitu sangatlah kecewa. Ternyata ya semua itu hanyalah ilusi. Ya elah bang. Tidak sampai di situ juga, untuk para bawahan ataupun anggotanya masihlah terkena ilusi. Sehingga Hunyu langsunglah menyadarkan mereka semua guys. Dan mereka bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Sedangkan ya untuk Sun Er, dia benar-benar mengkhawatirkan keadaan dari Xiuyan. Karena untuk batang hidungnya sama sekali tidaklah terlihat.
Sementara itu, untuk Xiaoyan, dia sedanglah asik-asikan untuklah memberikan energi api surgawinya tanpa adanya hambatan sama sekali guys. Karena ya energinya tidak akanlah terkuras ya. Wah, ini sih benar-benar saling menguntungkan ya. Yang satu membutuhkan api surgawi dari Xiaoyan, yang satu membutuhkan semangat juang. Gile. Dan pada akhirnya, Xiaoyan berhasil untuklah memulihkan pohon bodhisattva kembali. Setelah keberhasilannya, Xiaoyan benar-benar begitu kagum kepada pohon bodhisattva ini. Benar-benar begitu sangatlah istimewa. Dan secara tiba-tiba, terlihatlah sebuah bola cahaya berwarna hijau yang langsung menyinari dada dari Xiaoyan. Dan dia mengerang kesakitan. Sedangkan untuk di luar, mereka semua bisalah melihat sosok dari Xiaoyan yang berwarna cahaya keemasan. Wow! Hal ini membuat Suner serta lainnya bisa menghela napas karena ya Xiaoyan telah berhasil mendapatkan pohon bodhi. Sedangkan untuk Jufeng dan Hunyu, mereka haruslah gigit jari guys. Karena kesempatan yang begitu sangatlah langka haruslah hilang begitu saja. Untuk Gu Qingyang langsung memberitahu kepada mereka semua. Dalam catatan kuno pohon bodhi memiliki 3 harta karun. Wow. Salah satunya adalah biji bodhi dan itu telah didapatkan oleh Xiaoyan. Yang kedua yaitu bodhicitta. Dan yang ketiga adalah pencerahan di bawah pohon bodhi. Sun-Er juga mengingatnya, siapapun yang berhasil untuklah mencapai ketiga harta tersebut, maka mereka akanlah bermeditasi di bawah pohon bodhi dan akanlah merasakan ratusan reinkarnasi. Dan sudah dipastikan kalau Xiaoyan akanlah memiliki potensi bisa menerobos ke ranah Dodi. Hal ini ya membuat Jufeng sungguh begitu sangatlah kesal. Mengapa haruslah dia yang mendapatkan semua ini? Begitu juga dengan Hunyu merasa begitu menyesal, mengapa tidak sejak awal dia mengirimkan silik biok angkasa untuklah memanggil orang-orang kuat di klan. Maka dengan begini ya, Xiaoyan tidak akanlah mendapatinya. Dan mereka berdua memiliki ide yang sama. Mereka mencoba untuklah menggagalkan semua ini, sehingga mereka berdua menerjang bersama-sama. Melihat itu ya, Sun-Er dan Cailin mencoba untuklah menghentikannya, tetapi serangan mereka haruslah dihindari. Sayangnya, untuk mendekati sosok dari Xiaoyan itu sangatlah mustahil, karena ya sekalinya mendekati, mereka pasti akanlah mendapati serangan yang begitu kuat. Alhasil ya, mereka berdua langsunglah terluka guys. Sedangkan untuk Sun-Er serta lainnya, tidak lagi akan membiarkan mereka untuk mendekatinya. Ditambah, suasana hati dari Sun-Er sudah terlihat begitu sangatlah marah besar. Tetapi Gu Qingyang mencoba untuklah menenangkan. Dia diminta janganlah terburu-buru. Jika dia memulai pertarungan selagi Xiaoyan mendapati sebuah pencerahan, maka ya ini akanlah mempengaruhi Xiaoyan. Dan ujung-ujungnya merekalah yang akan dirugikan. Betul sekali bang. Lantas ya, Sun-Er langsunglah memperingatkan mereka semua, siapapun yang berani untuk melangkah maju, dipastikan akanlah meninggoy. Wadah! Sedangkan untuk Xiaoyan, dia sedanglah mengalami 100 reinkarnasi. Hal ini ya akan membuat dirinya mendapati sebuah kebajikan layaknya seperti Sang Buddha. Mengapa Mimin sebut seperti itu? Karena konteksnya sama seperti Pangeran Siddhartha Gautama guys, yaitu bermeditasi di bawah pohon bodhi dan berhasil mencapai puncak pencerahan sempurna. Kembali keluar, untuk Hunyu dan Jufeng akhirnya kembali bergerak. Sedangkan untuk Sun-Er dan lainnya tidak akanlah membiarkan mereka untuk mendekatinya. Tetapi ya secara tiba-tiba wujud dari Xiaoyan mulai terlihat. Pandangan mereka semua langsunglah teralihkan kepadanya. Bahkan ya mereka merasakan nafas yang begitu sangatlah kuat serta tatapan milik dari Xiaoyan begitu sangatlah tajam.
Hal ini membuat Jufeng dan Hunyu merasakan ketakutan ketika menatap ke arah Xiaoyan. Tidak sampai di situ juga, keluarlah biji bodi dalam jumlah yang begitu banyak membuat mereka begitu sangatlah terkejut-kejut. Karena untuk benih bodi atau biji bodi mengelilingi tubuh dari Xiaoyan. Tetapi Hunyu bisa melepaskan rasa ketakutannya ketika melihat biji bodi tersebut dan dia meminta kepada Xiaoyan untuklah menyerahkan biji tersebut. Jika tidak, mereka akanlah menjamin kalau Xiaoyan tidak akanlah bisa keluar dari tanah kuno ini. Mendengar dirinya diancam, Xiaoyan hanya bisa menghela napas dan geleng-geleng kepala. Dia memberitahu kalau ini adalah harta yang dapat digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat 8. Dan sekarang dia diminta untuklah menyerahkannya. Mana mungkin dia akanlah memberikannya. Sebodoh-bodohnya orang juga tahu kalau biji bodi adalah salah satu bahan yang begitu sangatlah langka. Tidak mungkin ya akanlah diberikan secara cuma-cuma. Dan Xiaoyan menantang mereka semua yang memiliki niat buruk kepadanya. Jika mereka inginlah mendapatkan biji bodi ini, maka datanglah kepada dirinya. Namun ya sebelum itu, Jifeng mencoba untuklah menyentil harga diri dari Xiaoyan. Karena ya untuk sebelumnya, mereka telah bekerja sama, bahkan membentuk sebuah aliansi dalam menghadapi gelombang monster. Bahkan ya mereka juga telah membentuk aliansi untuklah menghadapi 3 elit Banseng. Tetapi sekarang, dia malah mengambil semua biji bodi. Bukankah ini sudah berlebihan dan dia dianggap begitu serakah? Tetapi Xiaoyan tidaklah mendengarkannya. Dia langsunglah mengeluarkan 5 biji bodi dan diberikan kepada rekan-rekannya. Hal ini ya membuat Jufeng dan Hunyu semakinlah iri hati guys. Lalu Xiaoyan juga mengeluarkan 2 biji bodi sembari diarahkan kepada Hunyu dan Jufeng. Tetapi ya, itu hanyalah sebuah tipuan saja. Dia memberikan kepada 2 orang yang tidaklah dikenal. Dan mereka berdua sungguhlah berterima kasih. Waduh, NPC yang begitu beruntung ya. Tindakan dari Xiaoyan menyulut api emosi mereka berdua. Sehingga Hunyu akan memastikan Xiaoyan akanlah dihabisi untuk hari ini. Dan Gu Qingyang serta lainnya tidak akanlah membiarkan semua itu terjadi. Bahkan Gu Qingyang langsunglah mengancamnya. Jika dia bertindak gegabah, maka klan Gu akanlah turun tangan. Wadah. Tetapi Hunyu membalas kalau klan Jiwa sama sekali tidaklah takut kepada klan Gu. Lalu Hunyu memerintahkan Jufeng untuklah mengurusi rekan-rekan Xiaoyan. Sedangkan dia sendiri akanlah menghadapi Xiaoyan. Hunyu juga mempertanyakan apakah neraka lembah ular unta berada di tangannya. Xiaoyan mengiyakannya, dan jika dia menginginkannya, maka datang dan ambillah sendiri. Sehingga mereka pun memulai pertarungan guys. Dengan begitu pedenya, dia langsunglah menerjang. Tetapi sama Xiaoyan langsunglah ditinju, membuat dia langsunglah terpental. Dan dia akhirnya menyadari kalau Xiaoyan telah berada di puncak Dozun 9 putaran. Mampus, kagak ada lagi yang bisa untuklah melawannya guys. Tetapi Xiaoyan tahu betul kalau klan Jiwa ini memiliki banyak sekali trik untuklah meningkatkan kekuatan secara drastis. Walaupun ya itu hanyalah bersifat sementara. Benar saja, Hunyu langsunglah meningkatkan kekuatannya sampai ke puncak Dozun tingkat 8. Tetapi bagi Xiaoyan itu masihlah belum cukup. Salah satu contohnya ketika Hunyu menyerang dengan telapak tangannya berhasil untuklah dihancurkan. Bahkan ya Xiaoyan sempat untuklah memberikan serangan. Begitu juga dengan kelompoknya Jufeng sama sekali tidaklah becus untuk menghadapi rekan-rekan dari Xiaoyan. Ya nggak mungkin berhasil sih kalau Jufeng karena di sana ada Sun Er dan juga Cai Lin. Tetapi secara tiba-tiba guys, terdengarlah suara ruang angkasa yang mengalami reruntuhan. Tandanya ada seseorang yang akanlah datang. Dan kalian sudahlah pasti tahu ya siapa yang akan datang guys.
Dan kita bersambung untuklah episode kali ini. Dilanjutkan untuklah minggu depan. Dan Mimin inginlah bertanya, apakah kalian setuju kalau Mimin buatkan spoilernya? Sebetulnya, Mimin cukuplah begitu penasaran dengan cerita dari BTTH. Alasan Mimin sampai saat ini belum buat, karena ya di komentar kalian banyak sekali berkata kalau di novelnya dan di tongwanya itu berbeda. Jadi ya sedikit ragu untuklah membahasnya. Tetapi juga ada yang bilang diubahnya cuma sedikit kok, untuk alur utamanya ya tidak akan diubah. Kalau begitu Mimin tunggu jawaban dari kalian di kolom komentar ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 每一颗都如此纯。是。